Rangkaian serangan udara Iran ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara sekutu di Timur Tengah mengakibatkan kerusakan masif. Laporan terbaru NBC News menyebut nilai kerusakan lebih besar daripada yang dilaporkan. Pentagon sendiri disebut menolak memberikan informasi tentang sejauh mana kerusakan atau biaya perbaikan. Kerusakan dilaporkan terjadi pada berbagai infrastruktur, mulai dari landasan pacu hingga markas komando. Misalnya saja kerusakan di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan pangkalan udara di Udeid di Qatar. Biaya perbaikan masif juga dibutuhkan markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang mencapai $200 juta. Diperkirakan perbaikan sejumlah infrastruktur militer itu mampu menelan biaya hingga $5 miliar. Pada bulan Maret lalu saja, Pentagon memperkirakan 6 hari pertama perang melawan Iran menelan biaya lebih dari $11,3 miliar. Nah, ini menarik pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Pak Sarki. Kali ini kita bahas soal kerusakan masif pangkalan Amerika di Timur Tengah akibat serangan Iran. Tapi Pak Sarki, sebelum kita ke sana Pak Sarki ya, kita lihat dulu tayangan di plasma ini. Yang menjadi pertanyaan pertama Pak, ini adalah beberapa serangan-serangan dari Iran ke pangkalan militer di negara-negara Teluk. Sebelum ke nilai ekonominya, mengapa pangkalan militer ini menjadi salah satu sasaran dan target dari Iran Pak? Jadi begini, Iran diserang oleh Amerika dan Israel ya melalui ruang udara daripada negara-negara ini. Dan negara ini memiliki pangkalan Amerika, seperti di Kuwait ada pangkalan Amerika, di Irak ada, di Jordania ada, King Abdul Aziz ada, di mana di Saudi Prince Sultan ada, Al Udeid di mana di Qatar ada, di Bahrain juga ada, kemudian masuk di Oman juga ada, di Uni Emirat juga ada. Jadi mereka menjadi target sah. Pertama, serangan Amerika dan Israel itu serangan yang tidak sah, unjust war, berlawanan dengan hukum perang, jadi melanggar tidak sah, itu serangan tidak sah. Nah itu maka Iran membalasnya dengan menganggap bahwa semua yang menjadi tuan rumah serangan, baik dia menggunakan tempat untuk take off atau tempat untuk dilewati atau tempat untuk untuk menjadi tempat mengisi bahan bakar, untuk mengirim drone atau pengendalian, dianggap sama. Itu adalah pangkalan Amerika. Jadi dalam menurut hukum perang itulah sasaran yang sah. Banyak orang bilang, wah kesalahan Iran untuk menyerang negara Arab. Bukan negara Arab, dia menyerang pangkalan ini dan itu sah. Jadi nggak banyak yang dikomplain dari orang negara-negara Arab. Ini kenapa ya? Karena memang sasarannya sah. Nah, alasannya mereka kenapa? Oh itu soalnya apa Iran diserang? Karena Iran mau membantu mendanai Hezbollah, bantu mendanai Houthi. Karena itu dia sah diserang. Lah, ini bukannya mendanai, mereka menjadi tempat nongkrongnya pesawat Amerika atau sistem Amerika. Berarti kan lebih parah daripada itu kan? Nah, saya langsung lanjut ya. Silakan Pak. Jadi yang diserang yang pertama adalah sistem radar. Di Kuwait, kemudian di Bahrain, di Qatar, kemudian di Uni Emirat. Yang paling parah adalah di sini namanya di Bahrain. Di sini ada pangkalan Angkatan Laut Armada kelima. Bayangkan, Armada kelima Amerika berada di sini pangkalannya. Bayangkan di tengah Teluk. Jadi siapa penguasa Teluk? Dari sini banyaknya pangkalan militer ini berarti sebetulnya penguasa Teluk Persia itu adalah Amerika. Yang pertama. Kemudian dia menyerang juga Al-Dafa Air Base. Hancur nih F-35 hanggarnya, dicurigai ada F-35 yang hancur juga. Dan yang menyerang adalah pesawat F-5. Bayangkan dari Iran, pesawat F-5 yang zaman tahun 70-an itu digunakan untuk menyerang dan menghancurkan ada hanggar di situ. Nah, kemudian menghancurkan juga banyak ya, seperti Camp Baring Air Base, ini banyak juga tempat. Kemudian Camp Arijan di tempat Angkatan Darat, ada pangkalannya helikopter Apache dihancurkan. Al Udeid itu adalah depot dan command centernya. Dan yang paling parah juga adalah di Qatar. Di Qatar itu adalah, Al Udeid. Al Udeid yang merupakan Combined Air Operation Center. Jadi pusat pengendali operasi udara Central Command itu di sini. Dihancurkan, pada pergi semua. Sampai keluar perintah dari Kementerian Luar Negeri untuk semua warga sipilnya pergi dan warga militernya tinggal ke hotel-hotel dan hotel diserang juga. Dan yang Israel juga diserang ini, yaitu Telnov Air Base, kemudian Nevatim, Ramon Air Base, pangkalannya F-35, pangkalannya F-15I. Dan yang terjadi adalah dicurigai ada 2 F-35 hancur juga, tapi kan tidak masuk berita, sama F-15I hancur juga.
Kemudian selain 2 F-35 Amerika yang ada di sini, selain yang ditembak jatuh, bukan tembak jatuh, yang hancur gara-gara sesuatu terbang rendah, kemudian dia harus pasang medali Al-Dafra. Kemudian hancur juga di King Abdul Nasir Air Base, dan Sultan ini adalah ada AWACS, pesawat AWACS, dan pesawat KC-135-3 hancur. Kemudian ini banyak sekali kehancuran yang terjadi di sini. Dan kalau di Tumrait Air Base, di sini ada untuk monitoring komunikasi antara Timur Tengah dengan Diego Garcia. Kita bisa lihat lagi, nah ini Israel, ini sasaran-sasaran dihancurkan di Israel. Itu sasarannya bagaimana, Pak? Iya, jadi di sini ada beberapa pangkalan udara, baik yang di Negev, dan ini dihancurkan dengan menggunakan rudal. Kombinasi rudalnya rudal macam-macam, ada rudal jelajah, ada rudal hypersonic, dan ada rudal ini, rudal drone ini. Nah, jadi yang paling spektakuler adalah menghancurkan Al-Dafra. Pertama diserang dengan kombinasi rudal drone drone 136 Syahid, jumlahnya 200, sehingga menghancurkan radar termahal, radar harga $1 miliar. Kemudian setelah itu dihantam dengan rudal Khoramsar. Wah, hancur jebol ini pangkalan, termasuk F-35 hanggarnya. Jadi kerusakan ini sangat total, ditambah dengan Israel itu lebih dari 6 miliar. Kalau mungkin di negara Arab sendiri sekitar 5 miliar, tapi angkanya itu lebih daripada itu. Sebelum ke sana, Pak Sarki, maaf dipotong. Jadi pangkalan-pangkalan militer di negara Teluk ini digunakan Amerika untuk menyerang Iran dan menjadi landasan Iran menyerang pangkalan militer tersebut sebagai upaya defense. Mereka adalah fasilitas angkatan udara, angkatan militer Amerika. Ada yang fasilitas untuk darat, laut, udara, tempat mereka berlatih, istirahat, menginap, pangkalan aju, menambah, mengisi bahan bakar, mengisi senjata, semua di sini. Jadi bukan pangkalan. Serangan Iran ini ke negara ini bukan karena mereka proksi Amerika, bukan? Mereka adalah proksi. Itu artinya sekutu kan proksi. Kalau Iran sekutunya adalah proksinya adalah Hezbollah dan Houthi serta Hamas. Organisasi. Kalau mereka negara-negara ini adalah proksinya Amerika. Bayangin, mereka punya pangkalan di sini. Dia punya blanket overflight, bebas terbang kapan saja, nggak perlu cerita apapun. Mereka mengisi senjata di sini. Pesawat pengintainya mengintai Iran bolak-balik dari sini. Pesawat tankernya terbang dari Prince Sultan mengisi bahan bakar di udara untuk nyerang ke situ. Untuk itulah. Meskipun mungkin terbangnya dari sini, tapi dari Jordan pun terbang ke sini. Karena bebas Amerika di sana sebagai proksi sekutu. Pesawat A-10-nya juga dari sini. Lah terus namanya kalau bukan proksi apa? Ya mungkin apapun namanya, mungkin lebih dekat dari proksi malah. Malah sekutunya Amerika. Jadi Iran melarang Amerika dan sekutunya lewat sini, itu adalah sah. Karena Amerika dan Israel menyerang, maka Iran melarang sekutunya. Jadi menutup di sini itu bukan tindakan ilegal, tindakan sah, sesahnya sah. Serangan Amerika Israel itu tidak sah. Blokade Amerika itu tidak sah. Sahnya kenapa? Karena dia mendeklar, karena dia sebagai paling terkuat di dunia. Jadi kita mengiyakan. Kalau nggak mengiyakan, nanti kita diembargo sama dia. Kalau jangan ancaman yang dipikir, yang kita sering mikir, negara demokrasi, negara liberal itu pasti mengikuti aturan. Tapi ternyata tidak begitu, ada konflik semacam baru kita sadar. Kamu dukung saya nggak? Kalau nggak, nanti kamu tak sanksi loh. Sanksi primary, sanksi secondary. Sanksi secondary itu apa? Kalau Iran menjalin hubungan dengan negara lain, negara lain itu kena sanksi juga. Akibatnya banyak negara yang nggak berani. Tapi sekarang kan sudah terbukti bahwa Iran mampu menangkis serangan dan membuat Amerika kesulitan. Banyak negara yang sudah tidak terlalu percaya akan sanksi itu, nggak takut. Malaysia memutuskan perjanjian dagangnya, wes nggak mau saya ikut. Spanyol nggak mau juga. Inggris malah saya nggak mau bantu kamu. Jadi banyak negara yang sudah menyatakan tidak. Kenapa? Karena dia ya memang sudah waktunya emporium Amerika ini mungkin sudah tidak sekuat itu, dia runtuh. Karena ada negara-negara adidaya baru yang timbul yang punya pilihan bagi masyarakat dunia untuk memilih tidak harus dengan Amerika ataupun dengan Amerika bentuk hubungannya tidak seperti dulu. Baik, Pak Sarki tadi juga sempat menyinggung tentang kerugian dari serangan Iran ke pangkalan militer di negara Teluk, pangkalan militer Amerika Serikat. Kita lihat tampilan berikutnya. Ini dia Pak Sarki. Wow, besar sekali ternyata kerugian. Ini estimasi biaya yang dialami pangkalan-pangkalan tersebut ketika diserang Iran. Silakan Pak. Al-Udeid Qatar ini 1,1 miliar. Belum dihitung radar TAT yang di sini. Kemudian pangkal Airways Uni Emirat ini harganya $500 juta. Kemudian
Irak, kenapa mahal sekali? Irak, dia 1 miliar. Dia adalah pangkalannya pesawat tanpa awak. Tapi juga dia mempunyai radar jarak jauh yang untuk mengawasi seluruh Iran. Memastikan itu dihancurkan, radarnya dihancurkan ini. Makanya mahal sekali ya. Kemudian Prince Sultan 1 miliar, wah ya kenapa? Yang hancur sini pesawat AWACS yang mahal. AWACS saja udah 500 juta rupiah, 500 juta dolar sendiri. Ditambah dengan pesawat KC Stratotanker ya. Kemudian di Jordania ini juga ada beberapa dihancurkan ya. Kemudian untuk Bahrain ini adalah pangkalan armada kelima Amerika 200 juta. Memang banyak bangunan yang dihancurkan. Tapi uniknya dengan pangkalan ini tidak hanya dengan rudal atau drone, tapi juga pasukan khusus Al-Quds itu menghancurkan. Jadi dia menggunakan kapal selam mini dan menggunakan drone laut untuk menghancurkan dermaganya. Dan bahkan ada satu pesawat kapal perusak yang rusak juga lambungnya gara-gara dijebol. Itu pasukan khusus ini, pasukan kataknya atau pasukan khusus angkatan lautnya ya. Kemudian di Kuwait juga ya mahal, dan juga pangkalan di Uni Emirat ini tadi. Yang lainnya kan belum dibahas ya, tapi totalnya adalah sampai 6 miliar dolar. Termasuk 6 miliar dolar. Termasuk di mana? Di Israel. Israel termasuk. Tapi itu kan baru harga fisiknya. Contohnya di Al-Udeid. Ini yang dihancurkan apa? Penyimpanan precision guided missile. Jadi missile peluru kendali yang mahal itu dihancurkan. Nah, itu kan nggak dihitung. Berapa banyak hancur, sehingga akhirnya banyak pesawat-pesawat Amerika tidak bisa mendapatkan stok. Itu mungkin 10% stoknya Amerika di dunia dihancurkan di situ. Ini kan estimasi Pak ya, tapi sebenarnya bisa lebih dari ini berarti? Oh iya, harganya kan banyak sekali. Dengan hancurnya di sini, berarti orang-orang kan pada pergi. Itu kan banyak perumahannya dianggap sudah nggak bisa dipakai lagi kan, sudah pada saat pergi langsung di penduduk setempat lalu kan sudah langsung menghancurkan semua. Pak Sarki, dengan kondisi yang seperti ini Pak, ini kan awal pangkalan militer ini kan untuk melindungi sebenarnya negara-negara tersebut Pak ya, negara teluk. Ya dimulai dengan perang Irak dulu lah, kan dulu Irak tuh negara di sini, Irak tuh babarnya cuma seperempatnya Iran, ini Irak nih, seperempatnya Iran. Nah Irak ini kemudian untuk melindungi maka dan kali Irak sekarang ada Iran untuk melindungi, kamu bikin perjanjian. Nah semua seneng kan, nanti dapat bantuan Amerika, pelatihan pendidikan di Amerika, kemudian dapat kemudahan, kemudian apalagi menggunakan dolar ya. Memang kalau negara dikuasa tuh ya pasti banyak yang mendekat. Nah itu Pak Sarki. Masalahnya lama-lama kan negara dikuasa ini enggak, apalagi ketemu dengan pemimpin kayak Trump, artinya kan dia tidak mau fair lagi, ada pesaing lagi di dunia ini yang lebih produktif. Nah itu udah mulai kan. Kalau dulu mungkin dia fully ekonomi kuat, tapi sekarang akhirnya muncul China sebagai kompetitor, Rusia kompetitor. Nah itu kan berarti ada pilihan lain dalam ekonomi, dalam hubungan lainnya. Berarti hal itu benar adanya Pak ya? Mungkin terjadi Pak ya, ketika negara teluk mulai berpikir ulang, loh kok malah dilalah ada pangkalan militer, malah ini yang menjadi target. Ya, karena mereka tidak bisa menghalangi Iran naik statusnya di negara adidaya regional. Tadinya dari regional sini ya masing-masing punya senjata, tapi banyak yang pilotnya orang dari luar, Pakistan dan segala macam. Tapi satunya negara adidaya yang sangat kuasa yang menyerang manapun dari ganggu namanya Israel. Tapi sekarang dengan adanya ini terbukti bahwa Iran jauh lebih besar, potensinya lebih besar, dan kalau diberi kesempatan berkembang, ekonomi dibuka, nggak ada yang lain, nggak ada apa-apanya dibandingkan Israel dengan Iran. Iran bisa memproduksi, tidak hanya mengkonsumsi. Sini kan kebanyakan memproduksi minyak, mengkonsumsi yang lain. Ya. Kalau di sini memproduksi minyak, memproduksi teknologi, memproduksi kesehatan, memproduksi pendidikan, memproduksi macam-macam. Dan negaranya cukup luas, dan negaranya bukan gurun tandus. Negaranya negara pegunungan yang tidak kekurangan apapun. Pak Sarki, sayang waktu kita terbatas, tapi mungkin pertanyaan pamungkas saya. Iran kan menyerang ini menggunakan rudal-rudal, mengeluarkan rudalnya begitu ya. Artinya ada biaya di sana dikeluarkan. Sementara Iran juga menerima serangan dari Amerika dan Israel. Artinya mereka juga mengalami kerugian di dalamnya begitu. Apakah mereka masih memiliki kuota yang cukup Pak untuk bisa melakukan serangan kembali? Amerika mungkin persiapannya baru 6 bulan yang lalu nyerang. Iran bertahan ini sudah 20 tahun. Dia sudah menabung apapun dibutuhkan. Kan sering dituduh RGC itu garda revolusi. Wah ini korup nih. Dia banyak ngelola BUMN ini. Duitnya kemana gini. Kan terbukti ternyata duit itu jadi alat-alat pertahanan. Alat-alat untuk bertahan daripada serangan lawan. Dia siap. Nah kemudian alat itu juga canggih kan. Dan juga kemudian
Dan inilah dia, asimetrisnya adalah dia dengan biaya jauh lebih murah. Sekali lagi saya ingatkan, dia bisa menggunakan satu drone seharga $20.000 menghancurkan radar di Qatar seharga $1 miliar. Amerika jual duit mungkin hampir untuk biayanya saja mungkin habis 5 miliar pada bulan pertama. Selain korban 5 miliar ya, ada biaya keluar 5 miliar, dia jauh lebih murah karena dia udah siap. Dia sudah siap selama 20 tahun. Saya yakin skenario perang ini, mungkin dia malah lebih siap, dia diserang bukannya Amerika, tapi NATO juga sekalian. Negara Arab juga sekalian, mungkin itu yang lebih siap. Dia siap akan diserang karena dia tahu kan, dia melihat, oh di negara ini. Mereka itu sangat tahu Amerika. Pada saat tahun 79 sebelum revolusi Iran, itu orang Iran sekolah di Amerika itu 50.000 orang, PhD, S2 dan S3. Setelah itu, meskipun dia hubungan buruk Amerika, setiap tahun itu rata-rata 12.000 orang berangkat ke Amerika untuk ngambil S2 dan S3. Presidennya, Pereskian itu lulusan Stanford Amerika. Kecuali sampai tahun 2025 kemarin, baru berkurang yang berangkat ke Amerika karena dihambat. Tapi sebelumnya Amerika nggak menganggap. Artinya apa? Orang Amerika sendiri tahu Iran ini potensi masa depan. Artinya ini bukan orang radikal, bukan orang ini. Ini radikal itu adalah mengkartunkan atau menganimasikan orang Iran sehingga jadi kelihatan kurang mampu, radikal, nggak beres, segala macam. Ya kenapa? Karena politiknya beda dengan Amerika dan Israel. Kan dulu mereka sahabatnya Israel dan Amerika. Setelah dikuasai oleh revolusi dan dipimpin oleh ini, ya, jadi dengan sistem yang berbeda, menjadi lawan. Sesungguhnya apakah Iran mengancam Amerika? Tidak. Mengancam Israel? Ya, tapi Israel mengancam Israel kenapa? Karena dia membela Palestina. Hezbollah, Hamas, pembela Palestina. Dia mensupport dari luar. Bedanya apa? Dengan Amerika mendukung pemberontak Kurdi di Irak, memberontak Kurdi di Suriah, mendukung pemberontak ISIS di Suriah sekarang merebut itu. Kan sama saja. Cuma sekarang adalah Iran yang membantu ini untuk membebaskan Palestina atau memberi tekanan pada Israel terkait Palestina. Jadi negara besar itu seperti itu. Iran belum besar, dia sudah berperilaku seperti negara besar. Yang lain, diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak berani. Mungkin bantu juga kan, tapi diam-diam aja. Apakah ada kekhawatiran Iran menjadi Cina kedua gitu? Oh iya, dengan kemampuan itu, Cina kedua. Apalagi kesehatan. Kan seperti saya pernah bilang, waktu saya di sebuah stasiun TV nanya sama orang, oh Pak, saya baru pulang dari, dia nonton saya di TV pada saat dia lagi di Teheran. Ngapain Teheran? Berobat Pak, stroke. Terus di sana emang kenapa? Kok sana Pak? Murah Pak. Contohnya apa? Kalau di Turki Pak, kita rambut nih harganya 100 juta nih, transplantasi rambut atau ini. Di sana cuma 10 juta Pak, lebih murah lagi. Wah, kok bisa gitu? Loh, orang-orang Turki itu belajarnya di Iran Pak. Di sana ilmu kedokteran. Kok bisa maju? Stem cell-nya maju Pak. Kok bisa maju gimana? Di negara lain kan nggak bisa stem cell manusia. Di Iran tuh katanya bisa Pak. Pokoknya selama umurnya janin itu belum 40 hari, itu masih belum dianggap manusia. Berarti sudah mulai menggunakan stem cell yang lebih mirip sama manusia. Jadi lebih sukses Pak, stem cell-nya bagus. Wah, saya mikir benar juga ya, tak tanya sih di AI, nyata betul seperti itu. Memang dia maju sekali. Jadi negara yang sangat rasional gitu loh. Nggak ideologis banget. Ideologis itu hanya untuk prinsip dasar negaranya. Tapi bila mengambil keputusan mereka negara yang sangat rasional. Saya menilai mereka itu kan pernah itu dengan menganggap dia musuh. Dalam sekolah di Amerika, maka pelajaran utama adalah kenalilah musuhmu lebih daripada sahabatmu. Saya pelajari, lama-lama saya, loh negara ini kok oke juga ya. Nggak seperti yang saya bayangkan, negara ini negara radikal, ternyata tidak. Cuma masalahnya kan nggak semua orang seperti saya. Kalau saya diajar critical thinking kalau di Amerika itu, kamu harus pelajari dia betul-betul sehingga kamu bisa mengalahkan dia. Kamu bunuh dia, atau kamu sogok dia, atau kamu rayu dia. Yang penting keinginan objektif kita, strategi objektif kita tercapai. Nah sama, Amerika harusnya tidak hanya menggunakan militer, dia harus menggunakan cara lain. Nah cuman masalahnya karena dipengaruhi Israel, cuman mikir cara militer tok, tidak mikirkan cara lain untuk membujuk Iran. Menurut saya harusnya Iran itu temannya Amerika. Karena tidak ada negara lain yang cocok jadi temannya di Timur Tengah kecuali Iran. Wow. Karena ini terlalu kecil nih negara ini, terlalu kecil dan banyak masalahnya kan. Iran kan tidak. Menarik itu. Dulu temannya Amerika dekat. Zaman Pahlavi ya? Iya, artinya sekarang pun harusnya dekat, cuma karena berbeda pimpinan kan. Baik. Itu aja. Pak Sarkit, terima kasih banyak Pak. Menarik sekali. Tadi yang saya kutip
teman yang sebenarnya untuk Amerika sebenarnya adalah Iran. Iya. Itu menarik. Pak Sarki nanti bisa kita dialog kembali ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, kita akan segera kembali, Sindo Prime masih akan bersama Anda. Tetap bersama kami.